Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode hari ini, episode ke-92, tanggal 14 Juni 2022, kita edisinya podcast. Dan podcast hari ini kita kedatangan penggiat wisata asal Kabupaten Lahat. Dia adalah Pak Mario Andra Martik. Assalamualaikum Pak Mario. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio Lensa SN ya. Terima kasih. Di sela kesibukan yang padat, saya todong ya waktunya untuk hadir di studio Lensa SN ya. Dan saya kenalkan sedikit bahwa Pak Mario adalah penggiat wisata asal Kabupaten Lahat, tapi kiprahnya itu sampai ke nasional. Benar itu Pak Mario? Alhamdulillah. Kita obrolan sekarang tentang ini apa yang pernah digeluti oleh Pak Mario tentang dunia megalit ya. Iya. Nah, saya mau tanya langsung ke sana nih Pak Mario. Kenapa tertarik ke dunia megalit? Ya, awalnya cuma pengen datang berfoto. Nah, itu di tahun 2008. 2008. Nah, tapi kemudian foto-foto ini karena aku kerja di Amerika. Nah, terus aku bawa ke Amerika. Oke. Aku bawa ke Amerika, foto-foto ini. Dunia megalit yang di Lahat ini maksudnya? Iya, foto-foto ini kok mereka sangat tertarik dengan apa yang ada di Lahat. Nah, akhirnya mulai balik ke Lahat itu tahun 2010, aku intens untuk menggali, mengeksplor megalit-megalit yang ada di Kabupaten Lahat. Waktu itu mulanya sedikit ya yang ditemukan Pak Mario ya. Sampai tahun 2012 kita baru ketemu sekitar 44 situs. 44 situs. Ya, Sudah banyak itu Pak Mario ya. 44 lokasi. 44 lokasi. Ya, itu awalnya itu. Sekarang udah berapa Pak Mario? Sekarang terakhir kita sudah nyampe 66. 66 apa ini? Situs. 66 situs ya. Kalau jumlah batu megalitnya sendiri berapa itu Pak Mario? Sekarang 1058. Banyak benar ya. Ya. Apa yang mendasari selanjutnya Pak Mario untuk mengeksplor dan menemukan megalit-megalit yang lain selain ketertarikan teman-teman Pak Mario di Amerika kemarin? Nah, jauh sebelum itu, sekitar 2006, 2007, aku tuh di Eropa. Oke. Nah, di Eropa ini peninggalan-peninggalan masa Bizantium, masa Romawi itu sudah dijadikan destinasi wisata, tempat berwisata internasional dan dikunjungi banyak orang. Oke. Ya. Nah, itu antara lain. Nah, yang kedua ada juga megalit yang dikunjungi banyak orang di Inggris, di Perancis dan di Chili. Nah, sedangkan di Lahat juga ada. Kenapa tidak bisa dilakukan ya Pak Mario ya? Di Sumatera Selatan juga ada. Kenapa tidak? Nah, maka dari itu aku akhirnya mengeksplor one by one. Itu sendirian atau ada timnya itu Pak Mario? Ya, aku selalu bersama tim. Ya, kadang pokoknya harus ada orang lah ya untuk mendampingin ya minimal 2 orang, berdua. Itu didata ya Pak Mario ya? Ya, kita data lokasinya di desa apa, di kecamatan apa, kemudian titik koordinatnya, elevasinya, semua kita ada data. Dan itu terpelihara atau gimana kondisinya Pak Mario? Ya, beragam. Ya? Boleh Pak Mario ceritakan? Nah, ada yang sudah terpelihara dengan baik, dijaga oleh namanya juru pelihara atau jupel. Oh, ada ya? Ada. Oke, silakan Pak Mario cerita. Tapi ada juga yang memang masih di dalam kebun, posisinya di kebun kopi, di kebun karet, ada yang di sawah. Yang selama ini mungkin warga tidak tahu itu megalit Pak Mario. Mereka taunya ya batu kutukan si pahit lidah. Oke, itu bagian dari sejarah di Lahat ya, Pak Mario? Legenda. Ya? Jadi ya ada yang di halaman rumah, di samping rumah, dan dibiarkan apa adanya. Dibiarkan adanya, tapi yang masih menggembirakan bagi saya adalah masyarakat tidak merusaknya. Oke. Itu yang paling bagus. Untuk info bagi penonton Lensa SN, Bapak Mario beberapa kali ya menulis ya tentang sejarah megalit ini di Suara Nusantara ya. Benar sekali. Edisi cetak dan koran sn.com. Benar sekali. Dan saya ingat mengeditnya beberapa kali itu megalit ini itu udah punya nama. Nah, saya mau tanya ini tentang nama ini gimana itu Pak Mario? Nama-nama megalit itu. Kalau nama-nama kan yang pertama itu nama
situs, nama lokasi itu kebanyakan itu memang berdasarkan nama yang disebut oleh masyarakat. Ya, misalnya ada yang Batu Beteri, ya, Batu Putri, Baturang itu. Oh, itu sudah punya nama berdasarkan apa ya, sebutan masyarakat sekitar. Sebutan masyarakat, dan tidak pernah saya robah. Batu Aji misalnya. Untuk lokasi penemuan gimana itu medannya itu Pak Mario? Beragam. Nah, boleh diceritakan beragam. Yang paling sulit gimana ini Pak Mario? Ya, yang paling sulit ada yang harus kita jalan sampai 2 jam jalan kaki. Ya, tapi ada juga yang di perkarangan rumah, di kebun kopi. Ya, ada juga kita hampir tersesat karena kita mau tanya orang, tidak ada orang di lokasi. Jadi banyak sekali ya kalau saya anggap romantikanya. Iya. Mungkin ada kisah-kisah menarik atau kisah mistis di balik pencarian batu-batu megalit ini Pak Mario? Alhamdulillah kalau kisah mistis tidak ada. Jadi yang kebanyakan yang menyenangkan lah. Menyenangkan ya. Karena tujuan kami untuk mengetahui itu, untuk kami publikasi kepada masyarakat agar masyarakat khususnya yang berada di desa tersebut, Kabupaten Lahat dan Sumatera Selatan bahkan Indonesia bisa mengetahui itu. Dan batu-batu megalit itu masih bagus ya Pak Mario ya? Alhamdulillah kalau sekarang ya itu sejak dalam setelah tahun 1990 itu kondisinya tidak ada yang dirusak. Tapi ada satu cerita yang pernah dirusak di tahun 80-an. Nah, kalau ada yang kepalanya tanggal atau lepas itu terjadi di masa kolonial dulu. Ya. Dari pengetahuan umum Pak Mario itu peninggalan dari tahun kapan atau ada sejarahnya nggak itu Pak Mario? Nah, kalau kita ini ada 2 versi. Silakan Pak Mario. Versi pertama itu versi legenda, ya, bahwa adanya megalit itu karena si pahit lidah. Ya, kutukan si pahit lidah. Jadilah ada yang manusia, ada binatang, atau manusia bersama binatang. Itu versi legenda. Tapi ada juga yang versinya memang ilmiah. Nah, ini dibuat oleh masyarakat kita. Masyarakat yang berkembang masa itu di wilayah yang disebut dengan Pasemah atau Besemah, yang meliputi Kabupaten Lahat, Empat Lawang, Muara Enim, dan Kota Pagar Alam. Nah, kalau dari usia ini masih ada perbedaan-perbedaan. Dari satu buku yang saya tulis yang ditulis oleh Lonely Planet dari Australia misalnya menyebut 3.000 tahun. Tapi kalau ada juga yang hasil penelitian. Hasil penelitian itu misalnya yang di Kota Raya Lembak, Fajar Bulan, itu hasil penelitian, hasil dating, jadi penentuan dengan penelitian, ya, dating itu penentuan umurnya, itu di sana diperkirakan 1.000 tahun. 1.000 tahun. Yang di Gunung Kaya ada 1.400. Itu masih perkiraan berarti Pak Mario ya? Kalau yang 2 ini sudah hasil penelitian. Hasil penelitian gitu. Ya. Tapi kan yang lainnya kita belum dating semua. Di dating itu penentuan umur dengan membawa karbon, ya, dibawa ke laboratorium dan diteliti. Oh gitu, berarti sudah ilmiah ya dengan perkiraan umur ya? Iya itu. Itu mungkin bagian dari pendataan ya Pak Mario ya. Dan gara-gara banyak menemukan batu megalit ya, Pak Mario banyak dicari orang nih. Kalau orang ke Lahat pengen berwisata melihat batu megalit mencari Pak Mario. Benar tidak nih Pak Mario? Benar, jadi beragam yang mencari. Iya. Ada yang mencari mengajak untuk tour ya? Tour wisata, tapi ada juga yang datang mau buat skripsi ya dari mahasiswa ya, beberapa kali mungkin ya Pak Mario cerita sama saya ya. Dari Palembang, dari Unsri, dari PGRI. Itu banyak sekali ya. Iya. Dan itu mungkin bagian dari pendataan juga Pak Mario ya. Benar sekali ya. Dan ngomong-ngomong tentang megalit, ini pernah dibuat film ya? Ada film Anak Negeri Megalit. Nah, yang paling sering justru program-program TV. Program TV ya. Baik TV lokal maupun nasional. Dan sering mendampingi teman-teman jurnalis ya? Iya, sangat sering. Untuk mengabadikan ya? Sangat sering mendampingin. Ya, jadi kawan-kawan yang butuh informasi tentang megalit, ya dengan senang hati saya dampingin. Gitu. Perhatian pemerintah bagaimana untuk batu-batu megalit ini sekarang Pak Mario?
Alhamdulillah pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Lahat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah membentuk namanya tim ahli cagar budaya. Iya. Nah, tim ahli cagar budaya ini nanti akan bekerja itu mengkaji daripada peninggalan megalit tersebut. Nah, nanti hasil kajiannya disampaikan kepada Bupati. Nanti Bupati akan mengeluarkan SK penetapan menjadi cagar budaya kabupaten. Oke, jadi cagar budaya ya. Jadi cagar budaya. Ini perhatiannya. Dari pantauan Pak Mario sendiri, bagaimana minat wisatawan untuk melihat batu megalit ini secara umum ya? Nah, secara umum saat ini kalau kita bicara wisatawan, itu wisatawan asing. Wisatawan asing. Ya, baik Eropa, Amerika. Pernah beberapa kali ya, Pak Mario mengantar sudah ya? Sudah cukup sering. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua ada wisata edukasi. Nah, itu yang dilakukan oleh anak-anak sekolah. Oke. Nah, itu. Jadi ada yang dan wisata. Pak Mario pernah berpesan untuk beberapa rekan yang mau melihat batu megalit di Lahat, silakan menghubungi Pak Mario ya. Oh, siap. Oke, Pak Mario, bagaimana perhatian pemerintah Kabupaten Lahat dalam hal ini Bupati Ciujang untuk wisata sejarah di Kabupaten Lahat? Ya, seperti saya sudah sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Lahat di bawah kepemimpinan Bapak Ciujang, Bupati Lahat saat ini telah membentuk tim ahli cagar budaya. Nah, tim ini akan bekerja untuk memang khusus perhatian terhadap cagar budaya yang ada di Kabupaten Lahat. Di antaranya apa itu, nah, Pak Mario? Boleh disebut? Nah, sebelum ini ditetapkan, ya, karena ada proses. Nah, ini kita sebut dengan ODCB. Objek diduga cagar budaya. Ini banyak sekali ya yang ada di Kabupaten Lahat. Contohnya yang di antaranya ada terowongan kereta api. Nah, terowongan kereta api ini berada di Kelurahan Gunung Gajah sehingga disebut dengan terowongan Gunung Gajah. Dan banyak dikunjungi wisatawan ini ya. Banyak orang berfoto di sana saya lihat karena ya. menarik ya. Dan orang bisa masuk ya? Bisa. Bisa masuk karena panjangnya sekitar 365 meter. Dan itu dibangun zaman kapan, Pak Mario? Itu dibangun pada tahun 1928-1929. Oh, zaman Belanda masih di Indonesia ya? Ya, itu. Nah, yang kedua ada lagi bengkel kereta api. Juga ini dibangun di masa Belanda. Tepatnya tahun 1931. Dan ini juga menjadi aset wisata ya? Aset wisata ini karena ini ODCB tadi, objek diduga cagar budaya. Juga di sana ada tower air seperti yang di Palembang. Ada juga ya. Dan kalau di Palembang sudah tidak berfungsi karena dijadikan kantor kan. Tidak masih berfungsi sampai hari ini. Ya. Kemudian ada perumahan manajer, perumahan karyawan. Perumahan Belanda yang berada di pinggiran Sungai Lumatang ya. Nah, itu juga termasuk. Ya. Kemudian yang di Bandar Agung. Terus ada lagi gereja Santa Maria, ya. Dan juga ada gereja Santo Michael yang di Tanjung Sakti. Oh, itu yang tertua ya? Nah, itu di tertua, bahkan bukan di Kabupaten Lahat. Itu tertua di Sumatera bagian selatan. Nah, ini saya mau tanya kondisinya. Bagaimana kondisi tempat-tempat wisata yang Pak Mario sebutkan tadi? Nah, alhamdulillah untuk yang kita sebut bangunan heritage atau di masa kolonial ini, alhamdulillah saat ini terpelihara dengan baik. Bahkan beberapa di antaranya itu sudah difungsikan bukan hanya kalau dulu tempat tinggal atau kantor, bahkan sudah difungsikan ada yang menjadi kafe, ya rumah makan, itu ada. Yang terpelihara dengan baik ya. Alhamdulillah ya. Dan tempat-tempat lain Pak Mario, wisatawan banyak yang berkunjung itu, yang seperti yang di gereja tua di Tanjung Sakti atau tempat-tempat lain? Ya, ini kalau ini kan termasuk wisata khusus ya. Jadi segmentasinya tidak umum. Tidak umum. Nah, berbeda dengan wisata rekreasi taman itu umum semua. Nah, ini jadi yang paling banyak sih adalah wisata edukasi dari pihak sekolah atau kampus atau peneliti-peneliti. Saya mau tanya tentang peran masyarakat Kota Lahat sendiri atau Kabupaten Lahat untuk menjaga dan memelihara atau mengenalkan aset-aset wisata yang di Kabupaten Lahat. Silakan Pak Mario. Nah, ini alhamdulillah apalagi di era digital ini, jadi
kita lihat banyak sekali yang mau publikasi ya, iya, foto-foto ya. Jadi berkunjung kemana-mana ke tempat-tempat tersebut sambil selfie, kemudian mengenalkan di mana dia berada. Ini sangat bagus sekali. Jadi orang jadi tahu, benar sekali, ada banyak tempat wisata di Kabupaten Lahat ya, dan jadi orang tahu kan ada aset-aset wisata sejarah Pak Mario ya. Ya. Oke. Apalagi yang paling banyak sih anak-anak muda. Anak-anak muda dengan postingnya itu di IG, Instagram, dan juga beberapa yang membuat YouTube ya. Dan saya dengar Pak Mario juga menggerakkan anak-anak muda untuk membuat wisata baru, wisata buatan. Nah, boleh diceritakan ini Pak Mario? Ya, saya itu dalam setiap kesempatan ya. Pokoknya kalau libur saya itu bagaimana keluar rumah untuk melihat Kabupaten Lahat. Iya. Ya, alhamdulillah kita lihat bersama sekarang bermunculan wisata atau destinasi wisata baru. Ya saya mengajak mereka, yuk kita bangun wisata agar desa kita, daerah kita banyak dikunjungi orang. Karena kalau banyak dikunjungi orang berarti terjadi namanya new economy atau ekonomi baru. Dan bisa membantu perekonomian masyarakat. Benar sekali. Oke, kita langsung beralih ke air terjun ini ya. Nah, di Lahat itu dikenal dengan banyak air terjunnya. Sangat banyak. Iya, dan saya dengar Pak Mario menggerakkan anak muda untuk mencari air terjun baru. Nah, ini mulai dari sana ceritanya nih Pak Mario, boleh cerita? Ya, ini juga saya tuh dalam perjalanan atau bepergian keliling Kabupaten Lahat itu ibarat pepatah mengatakan sekali dayung dua tiga pulau terlampaui. Jadi waktu jalan-jalan itu ya megalit kita cari, rumah adat kita cari, air terjun juga kita temui ya. Ya, kalau ada air terjun kita datangin juga. Dan alhamdulillah terakhir sudah terdata sekitar 185 air terjun. 185 air terjun. Iya. Dan air terjun itu bagus-bagus ya infonya ya. Bagus-bagus dan menarik ya, dan bentuknya beraneka ragam. Nah, saya sudah coba untuk laporkan ke MURI, Museum Rekor Indonesia melalui email, dan mereka terima bahwa kita pemilik air terjun terbanyak se-Indonesia. Dan air terjun Lahat pernah kita dengar itu menjadi viral. Oh ya. Nah, boleh Pak Mario ceritakan yang menjadi viral dan nama air terjun itu. Nanti fotonya dilihatkan nanti Pak Mario ya. Oh, baik-baik. Oke, silakan Pak Mario cerita dulu. Nah, yang viral itu pada tahun 2014. Namanya air terjun Maung. Iya. Nah, itu berada di Desa Rinduhati, Kecamatan Gumai Ulu. Dan bagus sekali ya. Jadi memang saat itu Masya Allah yang datang udah ribuan setiap hari, ya. Dan memang yang menarik daripada air terjun tersebut, yang membedakan daripada air terjun yang lain, yang pertama di dinding daripada air terjun tersebut ada pohon, ada tanaman yang kita sebut tanaman pacar warna hijau. Nah, kemudian dari dinding-dinding air terjun itu mengalir air, keluar air. Dan itu sepanjang waktu tidak habis. Dan warnanya tidak berubah, selalu jernih. Nah, kemudian langsung jatuh ke air sungai, Sungai Lematang. Nah, disitulah yang menarik. Jadi wisatawan, pengunjung bisa langsung nyebur atau berenang di Sungai Lematang tersebut. Dan aman ya, bisa berenang, aman. bisa main air. Benar sekali. Dan sudah banyak sekali pengunjung yang datang Pak Mario. Sangat banyak. Dari luar kota Lahat juga ya. Sangat banyak ya, dari luar Sumsel malah. Dan beberapa stasiun TV swasta benar itu sekali. Ada yang sudah untuk jadikan program acara. Benar, sudah. Ya. Termasuk ada majalah segala macam sudah memuat. Termasuk di luar negeri mungkin Pak Mario ya? Itu yang setahu saya sudah viral ya se-Indonesia. Apalagi dengan teknologi sekarang tentu ya kemana-mana. Kemana-mana ya. Selain air terjun Maung, air terjun mana lagi boleh disebut ini? Yang menarik di Lahat ya. Yang menarik sambil juga, informasi untuk penonton Lensa SN Pak Mario. Yang menarik juga ada namanya air terjun Buluh. Air terjun Buluh. Itu di Desa Lubuk Selo, Kecamatan Gumai Ulu. Ini juga uniknya di mana nih? Ini dia ini batuannya itu berundak-undak. Nah, jadi sangat indah sekali. Iya, sangat indah sekali. Nah, kemudian di depan itu hamparan ada kebun duren, kemudian ada sungai Selangis. Jadi udah komplit sekali. Kemudian air terjun apa lagi? Satu lagi nih sebut Pak Mario yang menarik untuk dikunjungi penonton Lensa SN nih.
Sebenarnya kalau yang menarik banyak sekali, Banyak tapi sekali. yang saya sebut ini adalah yang paling banyak dikunjungin. Nah, ada lagi satu, ini di Tanjung Sakti. Apa itu? Nah, itu air terjun namanya disebut Teladas Barun. Oke. Air terjunnya pendek, hanya 5 Iya. meter paling. Iya. Tapi dengan penataan yang sedemikian rupa, Iya. pengunjung banyak ke sana. Oke. Itu. Di Tanjung Sakti ada juga aset wisata yang baru dibangun. Ya, benar. Boleh cerita Pak Mario? Nah, Tanjung Sakti ini sekarang ini Masya Allah. Iya. Ya, Masya Allah. Namanya Agrowisata Tanjung Sakti. Iya, di desa mana itu Di Pak? Desa Sindang Panjang, Oke. Kecamatan Tanjung Sakti Bumi. Oke. Dulunya Desa Sindang Panjang termasuk ya tidak ada orang yang pendatang untuk melihat. Atau yang berminat untuk berkunjung Tidak ya? ada, tapi Oke. dengan suatu kreativitas pemiliknya ini akhirnya Masya Allah kalau Sabtu Minggu ya penuh ya? penuh. Ramai sekali ya? Enggak kurang dari 10.000 Wah. pengunjung yang sana. Dan sekarang ternyata Lahat menjadi tempat wisata ya? Benar. Nah, alhamdulillah di tahun ini 2022 Agrowisata Tanjung Sakti lolos masuk nominasi 10 besar Anugerah Pesona Indonesia Award 2022 Keren. bersama dengan destinasi wisata Aye Pacar. Dari Lahat juga? Dari ya? Lahat lagi. Dari Lahat di Desa Serambi, Kecamatan Jarai. Ini masuk juga di Anugerah Pesona Indonesia tahun 2022. Jadi ada 2 dari Lahat. Ini yang membanggakan kita Kapan semua. pengumuman pemenangnya itu Pak Mario? Nanti November. November ya? Iya. Dan mudah-mudahan apa namanya? Menjadi juara ya? Insya Allah ini kita baru masuk nominasi 10 besar. Oke. Ya, kalau kita bandingkan se-Indonesia kan ada Ada banyak sekali banyak ya? sekali, mungkin 500 lebih kabupaten kota. Oke. Nah, kita bisa meloloskan 2 destinasi wisata. Oke, ngobrol dengan Pak Mario tentang dunia wisata sangat menarik dan tak ada habisnya ini ya. Iya. Tapi kita udah di ujung obrolan ini Pak Mario. Oke. Biasanya di podcast Lensa SN di ujung obrolan itu ada pesan, kesan, harapan atau dari tokoh yang hadir ya. Baik. Karena Pak Mario bergerak di dunia wisata, mungkin di arah sana Pak Mario silakan berpesan. Kameranya di sana Pak Mario. Ya, pemirsa ataupun Penonton penonton SN. SN ya. Yang pertama ingin saya sampaikan kepada masyarakat Lahat ya. Ayo jangan berhenti kita eksplor dan ekspos wisata daerah kita. Ayo kita kunjungin Lahat ya. Nah, yang kedua saya mengajak travel agent untuk membuat paket-paket wisata yang ke Lahat. Jadi jangan orang Lahat atau orang Sumsel kita bawa keluar, tapi orang luar Sumsel kita bawa ke Sumsel agar pariwisata Sumatera Selatan maju dan berkembang. Amin ya. Amin. Semoga cita-cita Pak Mario terkabulkan ya. Amin, amin, amin. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.